Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tifanti dari kelas 2D3 ITA dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom UCA. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori 13 yang berisi tentang materi decision support. Decision Support System. Secara umum, aplikasi-aplikasi basis data dapat kita bedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pemrosesan transaksi dan pendukung keputusan. Aktivitas pemrosesan transaksi banyak sekali mengolah dan memproduksi data atau informasi. Data transaksi makin lama akan menumpuk, sehingga data mencapai ukuran terabyte. Basis data yang berukuran besar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut. Basis data yang berukuran besar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan bisnis seperti item barang apa saja yang harus disediakan atau potongan harga seperti apa yang bisa ditawarkan. Contoh, pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju model tertentu dalam tokonya, sehingga model baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, ia dapat memulai penyimpanan banyak persediaan atau stocking untuk baju tersebut di tokonya. Contoh lain, sebuah perusahaan asuransi kendaraan menyimpan data tentang kecelakaan kendaraan milik nasabahnya serta penanganan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel yang ditunjuk. Selama jangka waktu tertentu, perusahaan asuransi telah memiliki data tentang hal itu, yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasi bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner perusahaan asuransi tersebut. Penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. 2. Bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performasi dan analisa statistikal yang demikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. 3. Data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik pencarian makna yang dibangun komunitas intelijensia buatan berusaha menemukan secara otomatis aturan statistik dan pola-pola data. Data mining juga acap kali digunakan untuk mengombinasikan gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik implementasi yang efisien yang memungkinkan mereka digunakan pada basis data yang sangat besar. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dalam negara bagian. Query berikut adalah menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Kemudian query yang di sini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional cells dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.